أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalam ala khairil anam nabiyyina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu pula para pemirsa yang mengikuti kajian kita ini secara online. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih berkenan memberikan kepada kita kesempatan dan kesehatan yang mudah-mudahan kita selalu dan terus berkomitmen
untuk menggunakan kedua nikmat ini di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Salah satu tanda dan indikasi bahwa Allah menginginkan kebaikan, Allah memberikan kebaikan kepada seorang hamba ketika hamba itu diberikan al-fiqhu fid din. Hamba itu diberikan pemahaman yang mendalam terkait dengan agama kita ini. Dan untuk sampai pada tingkatan al-fiqhu fid din, memahami agama ini secara mendalam, wasilahnya, sarananya itu adalah dengan memaksimalkan menuntut ilmu syar'i. Dan semua hadis-hadis yang terkait dengan keutamaan ilmu, fadilah, keistimewaan ilmu itu yang dimaksud dalam hadis-hadis tersebut atau dalam ayat-ayat Al-Quran, yang dimaksud di situ adalah ilmu syar'i, secara khusus. Maka kita belajar, kita duduk di dalam majelis ini dalam rangka untuk bertafakuh, mendalami agama ini secara lebih baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kajian kita atau tema kita pada malam hari ini masih terkait pembahasan bab yang kelima dari pembahasan Kitabus Shalah, pembahasan seputar ibadah salat, di mana bab yang kelima ini masih terkait dengan pembahasan tentang salat sunnah, yang tentunya kita ambil dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan hukum salat witir, keutamaan salat witir dan waktu pelaksanaan salat witir. Maka pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan dua pembahasan yang terkait dengan salat sunnah ini. Yang pertama adalah tata cara dan bagaimana pelaksanaan salat witir itu dan jumlah rakaatnya. Kemudian pembahasan yang terakhir terkait dengan pelaksanaan salat sunnah ini adalah waktu-waktu al-awqat al-manhi anin nafilati fiha. Waktu-waktu di mana kita dilarang untuk melaksanakan salat sunnah. Shadiq, fajar yang kedua, kadarnya 1 rakaat, maka itu adalah aqallu al-witr. Itu adalah witir yang paling minimal. Jadi minimal kita melaksanakan 1 rakaat. Berdasarkan hadis Ibnu Umar dan Ibnu Abbas marfu'an, yang riwayatkan secara marfu', disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-witru raka'atun min akhiril lail. Al-witru raka'atun min akhiril lail. Salat witir itu raka'ah, 1 rakaat pada akhir malam. Maksudnya kalau kita masih sempat untuk melaksanakan salat
walaupun 1 rakaat di akhir malam, di penghujung malam sebelum terbitnya fajar, yang kedua sebelum masuknya waktu subuh, maka itu sudah dikategorikan sebagai sholat witir. Begitu pula wali hadis Ibni Umar al-Madi qariba, dan seperti apa yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar yang pernah kita jelaskan sebelum ini, ya, shalla rak'atan wahidah, ya, tutiru lahu ma qad shalla, ya, dalam hadis Ibnu Umar. Beliau mengatakan salatul laili masna masna, salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat, itu hukum asalnya. Salatul laili masna masna. Fa idza khasya ahadukumus subuh, kalau seseorang itu mengkhawatirkan akan masuknya waktu subuh, ya, jadi masuk waktu fajar yang kedua, shalla raka'atan wahidah, maka hendaklah dia salat 1 rakaat, ya, tutiru lahu ma qad shalla, dan itu dijadikan sebagai salat witir dari salat-salat yang dia lakukan sebelumnya. Jadi memang kita ini pada pelaksanaan salat malam, qiyamul lail, tahajud, ya, disunnahkan untuk menutup salat malam kita itu dengan melaksanakan witir. Dan witir yang paling minimal itu adalah 1 rakaat. Kemudian dikatakan dalam kitab ini, wa yajuzul witru bi 3 rakaat. Witir juga bisa dilaksanakan dengan 3 rakaat. Dengan 3 rakaat. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pada waktu malam, ia melaksanakan qiyamul lail, itu melaksanakan salat 4 rakaat. 4 rakaat, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, dan engkau tidak perlu bertanya bagaimana bagusnya dan panjangnya salat Nabi itu. Jadi Aisyah sendiri ini yang menyatakan bahwa Rasulullah kalau salat malam itu, salat malamnya itu sangat bagus dan salat sangat sangat lama, sangat panjang. Iya. Jadi memang salat sunnahnya atau salat malamnya Rasulullah itu panjang. Berbeda kalau kita melaksanakan salat berjamaah. Ya, ada hak-hak makmum atau kondisi-kondisi makmum yang harus kita perhatikan kalau kita ditunjuk atau diamanahkan menjadi seorang imam. Ya. Tapi kalau kita sholat sendiri, sholat sunnah, maka hukum asalnya tidak tidak masalah, ya, kita ini memperpanjang sholat tersebut. Jadi kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna summa yusalli arba'an. Kemudian setelah itu beliau melaksanakan 4 rakaat lagi setelah itu. Ya, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Tidak usah engkau tanya bagaimana bagusnya dan panjangnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, makanya tidak, ya, ketika Rasulullah SAW ditegur oleh Aisyah, ya, karena kaki beliau sudah memerah, ya, saking lamanya beliau berdiri, ya, maka Rasulullah SAW mengatakan, afala akunu abdan syakura, apakah tidak pantas ya Aisyah aku ini menjadi hamba yang pandai bersyukur
kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking lamanya beliau berdiri dalam salat malam. Ya. Kemudian summa yusalli salasan. Kemudian beliau melaksanakan salat 3 rakaat. Jadi 4 rakaat kemudian ditutup dengan 3 rakaat. Ya. 3 rakaat. Ya. Jadi boleh kita melaksanakan qiyamul lail itu dengan sifat yang seperti ini, dengan tata cara yang seperti ini. 4 rakaat ya, dengan 1 kali salam, kemudian 4 rakaat lagi dengan 1 kali salam, dan setelah itu ditutup dengan 3 rakaat. Nah, kemudian dikatakan watajuzu hadhihi thalas bisalamaini. 3 rakaat ini boleh dengan 2 kali salam. Jadi 3 rakaat yang dijadikan sebagai penutup dari sholat malam itu boleh dilaksanakan dengan 2 kali salam. Jadi 3 rakaat tapi 2 kali salam. Ya. Lianna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kana yusallimu min rak'ataini hatta ya'mura bi ba'dhi hajatihi. Beliau mencontohkan bahwa kalau beliau sholat malam, setelah 2 rakaat beliau itu salam. Yusallimu min rak'ataini hatta ya'mura bi ba'dhi hajatihi. Ya. Beliau salam pada rakaat yang kedua, kemudian beliau memerintahkan kepada orang lain untuk melaksanakan apa yang menjadi hajat beliau. Jadi Ibnu Umar mencontohkan kepada kita tentang 3 rakaat itu dengan 2 kali salam. Jadi 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat ditambah, kemudian salam. Ya. Watajuzu sardan bitasyahhudin wahidin wa salamin wahid. Dan bisa juga yang 3 rakaat ini dilakukan terus menerus dengan 1 kali salam. Ya. Jadi ada 2 sifatnya salat 3 rakaat itu. Bisa dengan 2 kali salam dan bisa juga dengan 1 kali salam. Ya. Dan dua-duanya sunnah. Ya, dua-duanya sunnah. Makanya yang seperti ini, ya, praktek-praktek yang dicontohkan seperti ini, itu sifatnya di dalam agama kita, dalam pelaksanaan ibadah, apalagi ini adalah sholat sunnah, ya, itu sifatnya variatif. Ya, perbedaan yang variatif, tidak perlu dipertentangkan mana yang lebih afdal. Ya, semuanya afdal, semuanya sunnah. Ya. Semuanya sunnah. Jadi tidak perlu mengatakan yang sunnah seperti ini. Tidak. Sifatnya variatif. Tugas kita adalah kita melaksanakannya secara berganti-gantian. Ya. Jadi sekali-sekali kita sholat dengan 2 kali salam dan tidak ada masalah. Kita sholat langsung dengan 1 kali salam. Ya. Dan ini semuanya sunnah yang diajarkan dari Nabi SAW. Dalilnya apa? 1 kali salam. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kana Nabi SAW yutiru bi 3. Nabi SAW biasanya melaksanakan witir dengan 3 rakaat. Yutir bisalas. Melaksanakan witir dengan 3 rakaat. La yaq'udu illa fi akhirihinna. Beliau tidak duduk, maksudnya duduk tasyahud, ya, kecuali pada rakaat yang terakhir. Kecuali pada rakaat yang terakhir. Artinya pada rakaat kedua beliau duduk atau tidak? Tidak. Beliau langsung bangkit dan nanti duduknya, duduk tasyahudnya itu pada rakaat yang terakhir. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam Al-Hakim, Al-Baihaqi, ya. Dan
sanadnya ya sahih. Ya. Nah, jadi dua sifatnya. Jadi bisa kita melaksanakan witir ini dengan dua cara. Ya, yang pertama 2 rakaat salam, kemudian ditambah 1 rakaat salam. Jadi 2 kali salam. Bisa juga dengan 3 rakaat dengan sekali salam. Kemudian dalam kitab ini dikatakan wala tusalla bitasyahhudaini wa salamin wahidin, dan tidak disunnahkan untuk melaksanakan 3 rakaat ini dengan 2 kali tasyahud dan 1 kali salam. Jadi tidak sunnah, ya, dan tidak dianjurkan untuk kita melaksanakan 3 rakaat witir ini dengan 2 kali tasyahud dan 1 kali salam. Kenapa? Hatta la tushbih salatal maghrib waqad naha an dzalik. Supaya tidak menyerupai salat maghrib. Kalau kita salat maghrib, berapa kali kita tasyahud? Berapa kali? 2 kali. Tapi bisa saja ada orang yang sholat maghrib 3 kali tasyahud. Bisa ya? Ayah. Jadi wala tusalla bitasyahhudaini wa salamin wahid. Bahkan diriwayatkan dari Nabi, beliau melarang melaksanakan witir dengan tata cara yang seperti itu. Ya, diriwayatkan dalam hadis Ad-Daraqutni, Al-Imam Al-Hakim, Al-Baihaqi. Ya, dengan sanad yang sahih, yang kuat. Ya, jadi Rasulullah melarang kita melaksanakan sholat witir dengan tata cara seperti sholat maghrib. Maksudnya dengan 2 kali tasyahud dan 1 kali salam. Jadi caranya menyelisihi. Ya, 3 rakaat itu menyelisihi apa yang kita lakukan pada sholat maghrib. Ya. Jelas ya? Nah, kemudian dalam kitab ini dikatakan wa yajuzul witru bi 7 raka'atin wa bi 5 la yajlisu illa fi akhiriha. Saya katakan bahwa, atau para ulama kita mengatakan bahwa sholat witir, sholat sunnah itu fleksibel. Aturannya tidak seketat sholat wajib. Ya. Kembali kepada sejauh mana kemampuan kita untuk melaksanakan sholat sunnah itu. Ya. Makanya dalam kitab ini dikatakan, dan ini berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Nabi SAW, witir itu bisa dengan 7 rakaat, bisa dengan 5 rakaat, dan kita tidak salam, tidak duduk salam untuk salam kecuali pada rakaat yang terakhir. Jadi sekali-sekali boleh kita lakukan seperti ini. Jadi sholat 5 rakaat, ya, 5 rakaat. Kemudian kapan salamnya? Di rakaat yang terakhir. Bahkan 7 rakaat. Ya, 7 rakaat. Ya. Ya, jadi witirnya langsung 5 rakaat, langsung 7 rakaat, dan hanya salam di rakaat yang terakhir. Jadi kalau 5 rakaat bagaimana caranya? Ada berapa sifatnya kalau 5 rakaat? Bisa 2 rakaat. Ya, pertama. Kemudian kita tutup dengan witir 3 rakaat. Bisa juga 4 rakaat. Kemudian ditutup dengan 1 rakaat sebagai penutup. Dan bisa juga 2, 1. Dan bisa juga 5 sekaligus. Jadi banyak variasi. Ya. Jadi sifatnya ini sangat variatif. Kembali kepada apa? Kembali kepada apa yang menjadi pilihan kita. Jadi wa yajuzul witru bi 7 rakaat wa bi 5 la yajlisu illa fi akhiriha. Tidak kita salam kecuali pada rakaat yang terakhir. Li hadisi Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 raka'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang ya salat malam itu 13 rakaat.
Ya, ini juga sunnah yang banyak ditinggalkan. Kita kalau Ramadan berapa rakaat biasanya? 11 rakaat. Padahal sunnahnya Nabi juga pernah melaksanakan 13 rakaat. Jadi tidak dipatok 11 rakaat itu. Boleh. Ini hadis Aisyah radhiyallahu anha ya dalam riwayat Muslim. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili salasa asyrata rakaat. 13 rakaat. Bagaimana? Yutiru min dzalika bi khamsin. Beliau witir menutup 13 rakaat itu dengan 5 rakaat terakhir witir. Jadi 5 rakaat yang terakhir itu beliau laksanakan sekaligus. Ya. La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Dalam 5 rakaat yang terakhir itu beliau tidak duduk kecuali pada rakaat yang terakhir. Jadi 13 rakaat. Berarti berapa rakaat? 2, 6 ya. Kemudian 5-nya itu 1 kali. Nah, itu bisa. Ya, itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Ummu Salamah, begitu pula hadis Ummu Salamah, wa li hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi sab'in aw bi khamsin. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya melaksanakan salat witir itu 7 rakaat atau 5 rakaat la yafsilu bainahunna bi taslimin wala kalam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memisahkan rakaat-rakaat itu dengan salam, begitu pula dengan pembicaraan. Artinya apa? Beliau melaksanakannya secara sekaligus, 1 kali salam pada akhir rakaat. Ya. Jadi kalau kita lihat riwayat-riwayat ini, Rasulullah SAW ya, itu menutup salatnya itu dengan 1 kali salam. Witirnya dengan 1 kali salam. Nah, ini juga merupakan salah satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekali lagi prinsipnya salat witir ini atau salat sunnah secara umum itu aturannya tidak seketat seperti aturan dalam salat wajib. Fleksibel, variatif, ya, tinggal kita memilih sesuai dengan kondisi dan keadaan kita. Nah, ini pembahasan yang ke-6 dalam pembahasan tentang salat sunnah, ya, terkait dengan tata cara melaksanakan salat witir dan jumlah rakaatnya. Maka sunnahnya para jamaah sekalian, kalau kita salat witir divariasikan, ya, divariasikan sesuai dengan kondisi kita. Bisa dengan 11 rakaat, bisa dengan 13 rakaat, bisa witirnya 3 rakaat dengan 1 kali salam, bisa juga dengan 2 kali salam, bisa 5 rakaat witir dengan 1 kali salam, bisa 7 rakaat dengan 1 kali salam, ya. Nah, pembahasan yang terakhir dalam pembahasan salat sunnah ini adalah al-awqat al-manhiyu anin nafilati fiha. Waktu-waktu di mana kita dilarang untuk melaksanakan salat sunnah, ya. Hunaka awqat nuhiya an salati tatawwu fiha illa mastusniya, ya. Wahia awqatun khamsah. Jadi ada 5 waktu di mana kita ini dilarang untuk melaksanakan salat sunnah kecuali salat-salat yang dikecualikan, illa mastusnya. Jadi tidak berlaku secara mutlak, tidak berlaku secara umum. Ada pengecualian terhadap beberapa bentuk atau beberapa ibadah salat. Jadi ada 5 waktu di mana kita ini dilarang untuk melaksanakan salat sunnah. Yang pertama, al-awwal min ba'di salati subhi hatta tatlu asy-syams. Setelah kita selesai melaksanakan salat subuh sampai dengan terbitnya matahari. Jadi setelah kita salat subuh, ya, maka tidak ada lagi salat sunnah setelahnya sampai terbit matahari. Dalilnya apa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la salata ba'da salatil fajri hatta tatlu asy-syams. Tidak ada salat
setelah sholat fajar, setelah sholat subuh, sampai terbit matahari. Jadi kalau matahari sudah terbit, maka setelah itu kita dibolehkan untuk sholat. Jadi yang biasa melakukan sholat sunnah, apa itu? Isyraq ya, sholat sunnah isyraq yang disebutkan oleh para ulama adalah sholat duha yang kita lakukan di awal waktu. Itu sholat sunnah isyraq. Nah itu kita harus pastikan betul, ya harus pastikan betul pelaksanaannya setelah terbitnya matahari baru kita melaksanakan sholat. Ya. Nah kemudian yang kedua, waktu yang kedua, min tulu'is syamsi hatta tartafi' qadra rumhin fi ra'yil ain wa huwa qadru mitrin takriban wa yuqaddar bil waqti bihawali rubu' sa'ah au sulusuha. Jadi ini perlu diperhatikan baik-baik. Jadi tidak serta-merta setelah terbit matahari itu langsung boleh sholat. Ya, jadi di sini katakan min tulu'is syams. Jadi sejak terbitnya matahari itu hatta tartafi'a qadra rumhin fi ra'yil ain. Sampai matahari itu meninggi sekitar 1 tombak. Ya, qadra rumhin fi ra'yil ain dengan pandangan mata. Berapa kadarnya? Kadarnya itu sekitar wa huwa qadru mitrin takriban, sekitar 1 meter. Jadi setelah terbit matahari itu dia meninggi sekitar 1 meter, baru di situ kita boleh melaksanakan sholat sunnah. Itu dari sisi jaraknya. Kalau kita ingin jaraknya itu tingginya sekitar 1 tombak, yaitu sekitar 1 meter. Waktunya wa yuqaddaru bil waqti bihawali rubu' sa'ah au sulusuha, sekitar 1/4 jam. Berapa menit 1/4 jam? 15 menit. Atau sulus, 1/3. 1/3 berapa? 20 ya? Iya 20 menit. Jadi antara 15 sampai 20 menit. Jadi pas setelah terbit matahari ditunggu dulu sekitar 15 sampai 20 menit. Makanya kalau ada jam itu yang biasanya di masjid itu yang ditanya dulu yang setting itu, yang set jam itu. Itu dia men-setnya pas waktu terbit atau waktu setelah dia 1 tombak. Kadang juga ada yang menyetelnya pas terbit. Nah ini perlu kita perhatikan baik-baik. Ya. Dalilnya apa? Fa idza irtafa'atis syamsu ba'da tulu'iha qadra rumhin faqad intaha waqtun nahi. Jadi kalau dia sudah meninggi sekitar 1 tombak, maka waktu yang dilarang itu telah berakhir. Berdasarkan hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat Amr bin Abbasah. Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat Amr bin Abbasah, salli salatas subuh, salatlah engkau salat subuh. Summa aksir anis salah hatta tatlu asyams. Kemudian berhenti, jangan salat. Jangan salat lagi, aksir, berhenti dari salat hatta tatlu asyams, sampai matahari itu terbit. Hatta tartafi, sampai dia meninggi, Jadi Rasulullah bukan membatasinya dengan terbitnya, tapi hatta tartafi, sampai matahari itu meninggi. Kemudian wasalis, waktu yang ketiga, inda qiyamis syamsi. Ketika matahari itu berada pada puncak ketinggiannya, pada pertengahan hari. Sebelum dia tergelincir. Jadi kan matahari terbit, kemudian meninggi sampai dia puncaknya. Setelah dia sampai pada puncak ketinggiannya, dia akan kembali menurun. Nah, pada saat dia berada di puncak,
ketinggian matahari itu kita dilarang sholat pada waktu itu. Ya, sampai matahari itu tergelincir. Inda qiyamis syamsi hatta tazul ila jihatil gharbi wa yadkhul waqtud dhuhur. Ya, sampai tergelincir ke arah apa? Tergelincirnya ke arah mana? Ke arah timur atau ke arah barat? Kalau ke arah timur, kiamat itu. Ke arah barat. Ya, ke arah barat. Ya, dan menandakan masuknya waktu sholat duhur. Ciri-cirinya bagaimana? Ketika benda yang dipasang itu sudah memiliki bayangan, walaupun sedikit. Kalau belum ada bayangannya itu berarti matahari pas di tengah. Ya, di tengah, itu belum boleh sholat. Tapi kalau dia sudah mulai punya bayangan sedikit, maka sudah boleh melaksanakan sholat. Ya, sudah masuk waktu sholat duhur. Hadis Uqbah bin Amir. Berdasarkan hadis Uqbah bin Amir, salasu sa'at. Rasulullah katakan ada 3 waktu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk melaksanakan salat pada 3 waktu itu. Wa an nakbura fihinna mautana. Dan kami juga dilarang untuk menguburkan ya jenazah pada ketiga waktu itu. Ya. Hina tatlu asy-syams bazighatan hatta tartafi'. Ketika matahari itu terbit, ya, ketika matahari terbit, bazighah, terang berderang, hatta tartafi', sampai dia meninggi. Jadi ini hadis menguatkan juga larangan waktu yang kedua tadi yang kita sebutkan, setelah dia terbit, ya, dilarang sampai dia meninggi sekitar satu tombak. Ya. Wahina yaqumu qa'imud dhahira hatta tazul. Begitu pula ketika matahari itu, ya, yaqumu qa'imud dhahira hatta tazul. Ketika matahari itu berada di tengah-tengah sampai dia tergelincir, sampai dia mulai tergelincir, maka di situ baru kita boleh melaksanakan sholat dengan ditandai dengan masuknya waktu sholat duhur. Wahina tatadayyafu lil ghurubi hatta taghrub. Begitu pula ketika matahari itu menjelang terbenam sampai dia terbenam. Ya, terbenam. Itu 3 waktu dalam hadis ini, ya, di mana kita dilarang untuk melaksanakan sholat. Makanya sholat asar itu, kata para ulama, sholat asar itu waktunya ada 2. Ada waktu ikhtiar, waktu pilihan. Ya. Waktu dibagi 3, maaf. Dibagi 3. Waktu pilihan. Sholat asar itu 3 waktunya. Waktu pilihan. Waktu pilihannya itu sejak bayangan seseorang itu sama dengan bayangannya itu sama dengan bendanya. Jadi kalau bayangan kita sudah sama tingginya, ya, dengan benda aslinya, atau bayangan kita itu sudah sama tingginya dengan kita, itu berarti sudah berakhir waktu sholat duhur dan masuk sholat asar. Di situ kita disunahkan untuk segera sholat. Sampai kapan? Sampai bayangan kita itu 2 kali lebih panjang dari kita. Jadi kalau tinggi kita berapa, atau benda itu tingginya 1 meter, maka ketika bayangannya sudah 2 meter, itu waktu pilihan, itu waktu yang paling afdal kita melaksanakan sholat asar. Kemudian ada waktu di mana waktu itu dikatakan waktu darurah. Waktu darurat kita sholat asar. Bagi orang-orang tertentu yang memiliki apa? Uzur. Waktu darurat setelah 2 kali, setelah apa? Bayangan itu lebih panjang 2 kali dari benda aslinya, sampai matahari itu mulai menguning. Itu waktu darurat itu. Makanya sunnahnya kita menyegerakan untuk sholat asar, dan jangan sampai kita menunda-nunda sholat asar itu. Ya. Nah, kemudian waktu di mana dilarang kita sholat. Ya. Kita dilarang untuk melaksanakan sholat sunnah, yaitu ketika matahari itu sudah mulai condong ke barat sampai dia
sampai dia matahari itu terbenam. Nah, itu kita dilarang untuk melaksanakan sholat. Warabi, waktu yang keempat ini sudah jelas, ya, min sholatil asar ila ghurubis syams. Jadi dilarang kita sholat sunnah setelah selesai sholat asar sampai terbenam matahari. Ila ghurubis syams. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la salata ba'dal fajri hatta tatlu asy-syams. Wala salata ba'dal asri hatta taghibas syams. Tidak ada salat setelah salat subuh sampai terbit matahari, dan tidak ada salat setelah salat asar sampai matahari itu terbenam. Ya. Nah, ya. Dan waktu yang kelima, ya, ketika matahari itu, ya, idza syara'at fil ghurub, ketika mulai terbenam. Jadi pada saat dia mulai terbenam, itu juga kita dilarang untuk sholat sunnah. Ya, dilarang untuk sholat sunnah. Ya. Jadi sebenarnya waktu kita dilarang sholat itu pada hakikatnya kalau kita lihat 5 waktu ini, sebenarnya kalau kita mau gabungkan berapa waktunya? Cuma 3. Ya. Min ba'di sholatil fajr, yang pertama setelah sholat subuh sampai dia meninggi setinggi 1 tombak. Ya. Kemudian ketika matahari itu berada di pertengahan, ya, sebelum dia tergelincir, wa mim ba'di sholatil asr, dan setelah melaksanakan sholat asar sampai sempurna, ya, sampai matahari itu sempurna terbenam dengan masuknya waktu sholat maghrib. Ya. Nah, apa hikmahnya dalam kitab ini dikatakan kenapa kita dilarang ketiga waktu itu? Wa amma hikmatun nahyi anis salati fi hadhil awqat. Adapun hikmah dilarangnya kita melaksanakan salat pada waktu-waktu tersebut, faqad bayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annal kuffara ya'buduna asy-syamsa inda tulu'iha wa inda ghurubiha. Sebagian orang kafir itu penyembah-penyembah matahari itu melakukan ritual ibadah mereka ketika terbit matahari dan ketika matahari itu terbenam. Maka kita dilarang untuk menyerupai peribadatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Ya. Fatakunu salatul muslim fi tilkal awqat fiha musyabahatun lahum. Maka ketika seseorang itu melaksanakan salat, ya, meskipun itu adalah salat sunnah di waktu-waktu tersebut, maka itu mirip dengan pelaksanaan ibadah yang dilakukan oleh orang kafir. Dalam hadis Amr bin Abasah, ya, Rasulullah katakan, ya, ketika matahari fa innaha ay asy-syams tatlu hina tatlu baina qarnay syaitan wa hina idzin yasjudu lahal kuffar. Rasulullah katakan dalam hadis Amr bin Abasah, ketika matahari terbit, pada saat itu penyembah-penyembah matahari itu sujud, ya, menghadap ke matahari. Maka kita dilarang untuk menyerupai apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Begitu pula ketika matahari itu terbenam, orang-orang kafir itu sebagian itu melakukan sujud, ya, kepada matahari. Ya, adapun di sini dikatakan, ya, tadi kalau terbit, ya, terbit dan terbenam itu menyerupai apa? Menyerupai ritual ibadah yang dilakukan oleh penyembah matahari, orang-orang kafir yang menyembah matahari. Nah, ketika dia berada di pertengahan, kenapa dilarang? Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, fa inna hina idzin tusjaru jahannam. Pada saat itu
Jahannam, neraka Jahannam itu sangat panas. Ya. Maka kita sebaiknya atau diperintahkan untuk menghindari sholat di waktu yang panas itu. Bahkan sunnahnya sholat duhur itu kalau waktu ya kita sudah pernah jelaskan ya dalam pembahasan tentang waktu-waktu sholat. Sunnahnya sholat duhur itu dilakukan di awal waktu, kecuali ketika kondisi panas matahari yang sangat terik. Abridu bid-duhri fa inna syiddatal harri min fayhi jahannam. Abridu bid-duhur. Tunda pelaksanaan sholat duhur itu sehingga cuaca lebih adem. Abridu. Ya, lebih adem. Ya, tidak terlalu panas. Kenapa? Fa inna syiddatal har, karena panasnya matahari itu min fayhi jahannam. Itu hembusan-hembusan dari neraka Jahannam. Maka pada waktu itu kita disunnahkan untuk mengakhirkan sholat duhur. Nah, ketika dia berada di pertengahan, maka kita dilarang untuk melaksanakan sholat sunnah. Maka hukum asalnya fala tajuzu salatut tatawwu' fi hadhil awqat illa ma warada dalilu bistisnaihi. Hukum asalnya kita tidak boleh sholat sunnah kecuali melakukan sholat-sholat yang dikecualikan. Boleh untuk kita lakukan pada waktu itu. Nah, apa itu? Seperti 2 rakaat tawaf. Kalau kita melaksanakan tawaf di Ka'bah. Pas selesai tawaf, kita disunnahkan untuk melaksanakan 2 rakaat. Sholat sunnah tawaf namanya. Ya, sholat sunnah tawaf. Disunnahkan untuk kita laksanakan di mana? Wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Ambillah sholat makam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Disunnahkan untuk sholat di belakang makam Ibrahim. Ya, tapi jangan dipaksakan. Ya, jangan ketika orang lagi lagi padat-padatnya, kita paksakan sholat di belakang makam Ibrahim. Akhirnya kita sholat itu tidak khusyuk pasti. Karena ada yang tabrak kita dari kanan, ada yang jadi kalau bisa, tapi kalau tidak cari posisi yang agak jauh lebih aman, maka kita sholat di situ. Nah, pas bersamaan dengan waktu itu, waktu dilarang. Ya. Waktu dilarang pas tengah matahari atau pas setelah sholat subuh. Belum terbit matahari atau pas bersamaan dengan terbenamnya matahari. Boleh enggak sholat 2 rakaat? Boleh. Ya. Boleh. Dalilnya apa? Ya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tafa bihadzal bait wa shalla fihi ayyata sa'atin sya'a min lailin aw nahar." Wahai bani Abdi Manaf, jangan pernah engkau melarang seseorang itu untuk tawaf di rumah ini, di Ka'bah ini. Ya. Wa shalla fihi, dan tidak boleh engkau melarang untuk orang itu sholat di tempat ini, di dekat Ka'bah ini, ayyata sa'atin sya'a, pada waktu kapanpun dia menghendakinya. Ya, jadi tidak ada waktu di mana kita ini dilarang untuk melaksanakan 2 rakaat tawaf. Ya, jadi kapan saja kita melaksanakan tawaf, setelah itu kita sholat 2 rakaat, maka kapanpun kita lakukan, maka itu dibolehkan berdasarkan hadis ini. Fi ayyati sa'atin sya'a min lailin aw nahar, baik pada waktu siang ataupun pada waktu malam. Jadi boleh. Ya. Karena ini dikecualikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ka'bah itu, Baitullah, ya, Masjidil Haram itu tidak pernah ditutup. Ya, tidak pernah ditutup. Karena tidak boleh ditutup. Ya, tidak boleh ditutup. Ya, sampai pada waktu corona pun Masjidil Haram itu tidak ditutup. Ya, masjid-masjid lain ditutup, tapi Masjidil Haram itu tidak pernah ditutup. Tapi yang masuk dibatasi. Ya, hanya pegawai-pegawai saja yang kita lihat, ya. Tetap mereka, ya, melaksanakan sholat. Ya, karena memang ada larangan dari Rasulullah untuk menutup
untuk menutup Masjidil Haram. Jadi tidak boleh ada orang dilarang untuk masuk ke dalam Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf atau melaksanakan apa? Melaksanakan sholat kapanpun, baik pada waktu siang ataupun pada waktu malam. Begitu pula yang dikecualikan adalah di sini dikatakan dalam kitab ini wa kadza qada'u sunnatil fajri ba'da salatil fajr. Begitu pula bagi orang yang ingin mengganti 2 rakaat sebelum subuh setelah sholat subuh. Nah, itu boleh. Ya. Jadi kita terlambat ke masjid. Imam sudah sholat subuh. Kita belum sempat melaksanakan 2 rakaat. Boleh enggak setelah sholat subuh kita sholat 2 rakaat? Boleh, sebagai qada. Ya, sebagai pengganti. Begitu pula wa qada sunnatidz zuhri ba'dal asar. Begitu pula umpamanya kita tidak sempat melaksanakan 2 rakaat setelah sholat duhur. Tidak sempat ya. Tidak sempat sholat duhur. Maaf, bukan sholat duhurnya. Tidak sempat sholat sunnah setelah sholat duhur. Maka tidak mengapa kita ganti setelah sholat asar. Ya. 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 Apalagi di sini dikatakan wala siyama idza jama'a adh-dhuhra ma'al asar. Apalagi bagi orang yang menjamak antara sholat duhur dan sholat asar. Dia lakukan sholat duhur. Kemudian setelah itu dia sholat asar. Ya, setelah sholat duhur kan ada sholat sunnahnya. Maka kapan dia lakukan sholat sunnahnya? Setelah sholat asar. Ya, setelah sholat asar. Maka itu dibolehkan. Ya. Begitu pula wa kadzalika fi'lu dawatil asbab minas salawat. Begitu pula sholat-sholat yang memiliki sebab-sebab khusus. Ada penyebabnya. Ada penyebabnya. Seperti apa? Kasolatil jenazah. Seperti sholat jenazah. Ya. Seperti sholat jenazah. Wa tahiyatul masjid. Seperti tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu ada sebabnya. Karena kita masuk ke dalam masjid. Jadi kalau kita masuk ke dalam masjid pas bersamaan dengan waktu yang dilarang, boleh tidak kita sholat 2 rakaat? Boleh tidak? Boleh. Karena ini masuk dalam kategori zawatul asbab. Sholat-sholat yang memiliki sebab. Ada sebabnya. Ya. Nah. Begitu pula sholatul kusuf. Sholat kusuf. Sholat gerhana. Pas sholat gerhana di waktu yang dilarang. Boleh tidak? Boleh. Ya, karena dia memiliki sebab. Begitu pula bagi orang yang mengqadha salat wajib yang tertinggal. Dia ketiduran. Dia ketiduran. Nanti bangun pas setelah salat subuh sebelum matahari terbit. Dia tidak boleh mengatakan, wah sudah lewat, orang sudah sholat subuh. Nanti setelah terbit baru kita boleh sholat. Tidak. Pada saat dia terbangun, terjaga, maka dia segera harus sholat. Meskipun itu waktu yang dilarang. Ya, begitu pula sholat asar. Ya, tertidur, nanti bangun pas sudah mau terbenam matahari. Atau pada saat terbenamnya matahari. Kan dilarang sholat pada saat terbenam matahari. Tapi karena dia belum sholat asar, maka dia tidak mengapa melaksanakan sholat asar pada waktu yang dilarang. Ya, berdasarkan keumuman hadis, ya, keumuman hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man nama an salatin au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur, ya, tertidur dari salah satu salat, dia tertidur, ya. Jadi dia tertidur dari salah satu salat. Au nasiyaha, atau dia lupa. Ya, dia lupa untuk melaksanakan salat pada waktu tersebut. Fal yusalliha idza dzakaraha. Maka hendaklah dia melaksanakan salat ketika dia mengingatnya. Ketika dia terjaga, ketika dia ingat dia belum salat, maka segera. Ya, sebagian orang melaksanakan qada itu, dia umpamanya dia tinggalkan salat duhur, nanti besoknya waktu duhur baru dia qada juga, itu salah. Ya, sebagian orang seperti itu. Kenapa? Kan kita harus sholat duhur. Ya, jadi nanti dia tunggu sholat duhur besok baru dia
sholat duhur 2 kali. Jadi setelah dia sholat duhur yang fardunya, yang waktu itu, kemudian dia qada sholat duhur yang dia tinggalkan kemarin. Itu salah. Ya, jadi tidak perlu menunggu waktunya. Karena waktu sholat yang kita tinggalkan, kapan waktunya? Ketika kita idza dzakaraha, ketika dia mengingatnya, ketika dia terjaga dan sadar bahwa dia belum melaksanakan sholat itu. Karena apa? Wali annal faraid dainun wajibul ada. Karena meninggalkan sholat wajib itu diibaratkan seperti apa? Utang yang wajib untuk segera ditunaikan. Fatuadda mata dzakarahal insan, maka dia harus dilaksanakan sesegera mungkin ketika kita mengingat bahwa kita belum melaksanakan sholat wajib itu. Nah, inilah penjelasan terkait dengan pelaksanaan sholat sunnah. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas, ini termasuk diantara hal yang sangat penting untuk kita ketahui terkait dengan sholat, sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Ya, ada sujud sahwi, ada sujud tilawah, dan ada sujud syukur. Insya Allah ini yang akan menjadi tema kita pada pembahasan yang akan datang. Sebelum kita tutup, saya persilahkan 1 atau 2 pertanyaan. Silakan. Masalah kita mengatakan dengan waktu dengan estimasi 15 menit atau 20, terkadang di masjid kan ada 6 menit itu saya tertulis jam 6:06 itu waktu syuruk. Nah, kami terkadang ambil itu, cuma terkadang yang biasa banyak kita lihat ketika masjid itu sudah disinari cahaya matahari. Jadi pertanyaan kami, apakah dengan adanya cahaya matahari pagi yang menyinari masjid itu sudah melebihi dari asta atau masjid yang pertama? Yang kedua, Ustaz, masalah waktu terlarang. Biasa kita lihat ketika umroh, Ustaz, yang mana lebih afdalnya, Ustaz? Ada kan namanya sholat tahiyatul masjid. Terkadang orang yang masuk ketika umroh itu kan langsung tawaf. Itu yang menjadi pertanyaan, apakah tawaf itu sebagai pengganti dari sholat tahiyatul masjid haram atau gimana? Yang kedua, Ustaz, rukun tawaf itu apa? Rukun umroh itu kan tawaf. Ketiga itu sudah kita tunaikan, Ustaz. Setelah itu kami anggaplah tawaf sunnah. Apakah juga dibolehkan dengan 2 rakaat sholat seperti makam Ibrahim, atau memang cuma umroh itu saja? Yang waktu terlarang seperti waktu Ya. Yang pertama, ya, jadi penjelasan para ulama sampai dia meninggi itu sekitar 1 tombak. Jadi diperhatikan ya dengan penglihatan ya atau dengan memperkirakan waktunya setelah dia terbit. Ya, nah makanya saya katakan waktu syuruk yang di setel di jam itu perlu ditanya yang setel itu dia pakai apa itu. Pak Wildan mungkin lebih tahu. Mereka biasa di setel waktu terbit atau waktu sudah meninggi. Waktu masuk subuhnya itu 1,5 jam. Oh, setelah subuh 1,5, itu kira-kira sudah tinggi itu ya pendekatannya. Makanya para ulama bilang tunda 10 menit, 15 menit ya. Itu lebih aman itu kalau mau sholat isyraq ya. Nah, seperti itu. Iya, itu maksudnya. Nah, itu yang perlu kita diketahui, perlu ditanya waktu isyraq. Isyraq itu kan secara bahasa Arab isyraq itu sudah terang. Isyraq itu sudah syuruk, dia sudah terbit, terang. Tapi apakah pembatasannya itu nanti perlu ditanya ini ke Dewan Syariah, Komisi Falakiyah. Apakah yang dimaksud itu adalah waktu dia sudah terang, artinya dia sudah naik 1 tombak, atau pas dia terbit. Nah, kalau dia pas terbit, maka sebaiknya ditunggu dulu 15 ya sampai 20 menit. Ya. Saya tidak tahu itu kalau cuma cahaya, sudah cahaya. Ya, kalau karena sudah tinggi itu jangankan ini masih rendah saya sudah ada cahaya sebenarnya. Tapi kalau sudah masuk ke masjid, wallahu a'lam. Tinggi. Iya. 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 Insyaallah.
Nah, yang penting sebenarnya bukan pada masuk cahaya di masjid. Nah, ini sangat apa? Tidak jelas batasannya. Nah, ya, yang jelas batasannya itu dihitung dengan penglihatan atau dengan pendekatan waktu. Ya, dan waktu sholat itu kan semua sekarang itu sifatnya pendekatan, bukan sesuatu yang pasti. Yang kedua tadi apa? Tawaf. Para ulama mengatakan kalau waktunya masih menyempatkan, sempat kita tawaf, maka sunnahnya kita tawaf. Iya, jadi jangan sholat kalau masih sempat ya untuk tawaf, maka sebaiknya tawaf sebagai tahiyah untuk Baitullah Al-Haram. Dan inilah yang membedakan Baitullahil Haram, Masjidil Haram dengan masjid-masjid yang lain. Sebagian mengatakan kekhususannya Masjidil Haram itu tahiyatul masjidnya itu dengan tawaf. Ya, jadi kalau masih sempat. Tapi kalau tidak, maka 2 rakaat. Ya, enggak usah paksakan diri harus, atau dalam kondisi yang tidak padat ya. Padat. Kita paksakan tawaf, nanti selesainya orang sudah selesai sholat, kita masih atau apa? Ya enggak mungkin juga. Enggak ada yang tawaf kalau lagi sholat wajib. Ya. Jadi lihat kondisi. Ya. Kemudian ya tetap semua tawaf itu sunnahnya ditutup dengan 2 rakaat tawaf. Semua tawaf, mau dia tawaf wajib, tawaf umrah, tawaf haji, semua tawaf, bahkan tawaf sunnah itu sunnahnya kita tutup dengan 2 rakaat. 2 rakaat tawaf. Oh, itu ittiba. Ittiba itu nanti ketika kita tawaf kudum saja, tawaf yang pertama. Tawaf yang pertama ketika kita tiba di Mekah, kita sunnahnya ittiba, itu namanya ittiba, memperlihatkan apa ini? Pundak sebelah kanan. Tapi kalau tawaf berikutnya enggak perlu ittiba. Ya. Yang salah itu ketika kita sholat. Ketika sholat dia membiarkan apa? Ketika dia sholat sunnah, dia biarkan ininya pundaknya tetap terbuka. Padahal dalam hadis ya dikatakan jangan dia sholat kecuali dia meletakkan sesuatu di atas pundaknya. Itu sunnahnya. Jadi pada saat kita sholat sunnah itu dikembalikan posisinya. Ya, dikembalikan posisi ihramnya kepada tempat yang semula. Kemudian disunnahkan untuk jangan juga dibiarkan terjulur gitu ya. Kalau terjulur itu masuk dalam larangan as-sadal yang pernah kita jelaskan, makruh dalam sholat. Jadi harus apa namanya? Diselempangkan iya. Oke. Cukup ya? Silakan. Karena ini sudah disampaikan mengenai sholat sunnah wajib yang dianjurkan, antaranya itu 4 rakaat sebelum berjumpa dan 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Ya, jadi sholat sunnah ini tidak berlaku pada karena pada saat itu tidak ada sholat zuhur. Apakah ada sholat-sholat tertentu yang memang misalnya berlaku pula sebelum atau sesudah sholat Jumat atau bagaimana? Kalau setelah sholat Jumat, dalam sebagian riwayat Rasulullah sholat 2 rakaat. Sebagian riwayat mengatakan 4 rakaat. Sebagian para ulama mengatakan kalau sholat sunnahnya dilakukan di masjid, sunnahnya 4 rakaat. Kalau di rumah sunnahnya itu setelah sholat Jumat. Nah, sebelum Jumat memang tidak ada sholat sunnah yang masuk dalam kategori rawatib yang menyertai Jumat. Tapi kalau sholat sunnah mutlak itu ada. Dalam hadis dikatakan siapa yang berwudhu di rumahnya, kemudian dia apa? Dia siapa yang ya wudhu, kemudian dia datang masjid, segera datang ke masjid, kemudian dia sholat sebanyak yang dia kehendaki sampai imam naik ke mimbar. Jadi sunnahnya sebenarnya sebelum naik ke mimbar imam, kita ini yang makmum sunnahnya memperbanyak sholat sunnah mutlak. Jangan baca surah Al-Kahfi di situ. Maksudnya bukan dilarang baca surah Al-Kahfi, tidak. Ya. Bagusnya di situ kita melaksanakan apa? Sholat sunnah. Ya, sholat sunnah, perbanyak saya sholat sunnah mutlak.
sampai khatib naik ke mimbar. Tapi ini tidak terkait dengan sholat khusus terkait dengan rawatib Jumat, ya. Jadi boleh. Wallahu a'lam. Ya. Baik. Ini masih ada di sini satu. Ini yang terakhir ya. Masjid di dekat rumah kami setiap sholat subuh imamnya kunut. Apakah kami makmum wajib juga ikut kunut? Atau bolehkah kami tidak ikut kunut? Karena pernah kami dengar ada ustadz yang mengatakan kunut yang diwajibkan di satu waktu itu bagian dari bid'ah. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, setelah mempelajari banyak hal terkait dengan sholat jamaah, maka pendapat yang kuat wallahu ta'ala a'lam dalam masalah ini, ketika imam itu kunut, maka seharusnya makmum itu mengikuti imam. Ya, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Ya, meskipun kita menganggap kunut subuh itu tidak sunnah, tapi ada perintah innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Ketika imam itu dijadikan imam, maka sunnahnya kita ini mengikutinya. Ya. Jadi sunnahnya ikut kunut. Ya. Sampai kalau dia setiap subuh. Kalau kita bermakmum di belakangnya. Sebagaimana orang yang kunut, kalau imamnya tidak kunut, maka dia jangan kunut. Seperti itu. Ya, supaya fair. Ya. Nah, jadi kenapa para jamaah sekalian, sholat jamaah itu salah satu tujuannya adalah menjaga kebersamaan. Ya, dan banyak sekali dalam sholat jamaah itu ditunjukkan kepada kita bagaimana prinsip-prinsip kebersamaan itu harus dijaga. Ya, dijaga. Jangankan kunut subuh. Pernah Syekh Al-Utsaimin, dan saya dengar dengan telinga saya. Itu ditanya, beliau lagi ta'lim di Masjidil Haram di Mekah. Kebiasaan imam Masjidil Haram di Mekah itu, kalau sudah dulu malam 27 ya, atau kalau sekarang malam 29, itu mereka khatamkan Al-Quran. Selesai khatam Al-Quran 1 juz pada malam ke-27 atau malam ke-29. Nah, setelah itu mereka doa khatam Quran. Doa khatam Quran sebelum ruku. Jadi setelah baca Qul a'udzu birabbin nas selesai, mereka langsung angkat tangan. Nah, ada yang tanya, Syekh, boleh enggak kita ikut? Ya. Nabi pernah doa khatam Quran? Pernah enggak? Cari hadisnya tidak ada. Ya. Kalau kunut subuh masih mending, ada hadisnya. Ada hadisnya kunut subuh. Doa khatam Quran tidak ada hadisnya sama sekali. Bid'ah? Ya. Syekh Utsaimin ditanya. Beliau tanya, kita ini makmum ikut enggak imam? Kata beliau, ikut imam. Nah, itu kalau khatam Quran kita disuruh untuk ikut imam, apalagi kunut subuh. Khatam Quran itu tidak ada. Menghatamkan doa khatam Quran itu tidak ada dalilnya. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Ada sebagian perbuatan sahabat, tapi bukan dalam sholat. Ini dalam sholat kita khatam Quran. Kemudian ada yang doa khatam. Tapi karena kita sholatnya sholat jamaah, maka sunnahnya ikut imam. Ya, ikut imam. Tidak boleh kita berpisah dari apa yang dilakukan oleh imam. Nah, jadi itu pada prinsipnya. Jadi banyak hal dalam sholat jamaah kita ini diperintahkan untuk imam. Meskipun kalau tidak mengikuti imam, saya juga belum pernah dapatkan ada ulama yang mengatakan batal sholatnya. Tidak. Tetap sah. Jadi kalau dia tidak ikut kunut, ya kita katakan sholatnya tetap sah. Karena semua rukun dan ininya, cuma ada hal yang dia tinggalkan untuk bersama dengan imam. Nah, ini wallahu ta'ala alam. Ya.
ini penjelasan yang setelah sekian lama saya kaji masalah ini, akhirnya saya sampai kepada kesimpulan itu. Kalau imamnya kunut, maka sebaiknya makmum ikut kunut bersama dengan imam. Ya, wallahu taala alam. Cukup ya. Nanti kalau mau pembahasan lebih nanti kita akan bahas secara. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.